Terima kasih atas kesediaan Adit untuk memperhatikan saya. Kalau boleh tahu atas nama dan lengkapnya itu siapa? Ini adalah di PTN Dental Papua. Keseharian Kalau singkat sekolah ya belajar terus istirahat habis itu kadang kalau lu ada kegiatan organisasi misalnya organisasi apa saja yang ada? yang saya ikuti sekarang itu cuma Ikram. Kalau kegiatan di rumah? Kalau kegiatan di rumah itu paling tidak pasti kayak membersihkan, terus masak sama kerja tugas. Menurut kita bersaudara? Dua. Iya. Ya. Bungsu. Lalu ini kan ini yang ditemukan yang namanya konseling individu, di mana konseling individu itu ada beberapa kebutuhan mungkin 3 sampai 2 ya, dan apakah ada kesediaan untuk mengikuti konseling bersedia insyaallah. terima kasih atas kesediaannya. Dan juga namanya ada tidak khawatir karena di dalam DKI itu ada yang namanya salah satunya itu ada sisi masyarakat. Jadi apapun yang boleh saya katakan kepada saya itu tidak akan pernah terjadi saya tidak akan terfokus. Jurusan itu psikologi pendidikan dan lingkungan. Kakak sudah semester 5 dari angkatan 2020. Jadi kemarin kan ada masih jadi saya ketemukan bahwa ada itu proses tentang karena mendapat pemilu yang bias. Jadi bisa ada coba saya lakukan coba hal apa saja yang didapatkan dari Dulu yang paling sulit didapat cuma 2 karena mungkin mereka tuh kayak merasa bilang mereka yang paling puasa saking banyaknya relasi yang dia dapat sehingga kami yang kekucilkan dari kayak lebih leluasa kayak untuk memerintah atau segala macam. itu yang melakukan teman kelas atau kelas lain? Teman kelas. Setelah mendapatkan buku itu apa yang ada rasakan? Tentu saja saya semakin kasih sama orang itu paling utama. Terus
bilang saya itu dulu kayak apapun yang mau diminta kalau seorang saya terima aja. Oh ya sini nih, padahal sebenarnya memberatkan. Jadi adik tidak bisa tidak apa namanya tidak enak untuk menolak. Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Apa bisa mencetak diri menciptakan lebih dalam lagi awal-awal mengantar diri adik. Dulu pertama kali sebenarnya culture shock pas masuk asrama, karena kan dulu kayak zaman covid otomatis kita ketemuannya virtual. Pas ketemuan via offline itu tiba-tiba entah mungkin karena tidak terkontrol nih emosinya, dia langsung marah bentak ke saya, terus saya juga tidak tahu apa salahku. Jadi dia mungkin dia mau semua macam kaget, padahal bicara baik-baik aja akhirnya udah ya sudah nih masih biasa. Tapi semakin berjalannya waktu kenapa kayak para kini anak-anak saya kadang hati terus kayak mengerti sini sebab kita tahu apa yang mereka bicarakan sama circle-nya, jadi nggak tahu juga. Habis itu sebenarnya bukan cuma saya juga temanku yang satu, tapi dia terus setelah itu pernah pas bulan puasa kan dulu saya asrama. Dulu itu pas asrama kan otomatis masih tinggal di asrama selama bulan puasa 2 minggu. Pas bulan puasa itu kan sudah ada yang ditugaskan untuk membangunkan pas sahur. Nah ini temanku itu tidak nak kasih bangun teman lain, teman kamu tidak kasih bangun teman yang dulu teman dekatku, katanya dengan alasan namanya kayak segala macam. Dia tidak sengaja bilang pas pas bangun tolong pas turun tangga, saya bilang kenapa ini yang petugas nggak ada kasih bangun, katanya tidak ada cek apa segala macam. Bilang kurang becus karena tidak menjalankan sesuai anu. Di situ juga kayak agak emosi karena harus lagi ini mana lagi mau waktu makan sedikit nih, kayak mereka di situ mulai bilang ada istilah-istilah yang mereka bilang. Kan tadi adik mengatakan bahwa ada itu yang membuli satu orang atau satu seragam. Dia pun nih satu orang, jadi kayak ini satu sama. Jadi itu kayaknya orang yang temanku yang tidak punya saja yang tidak masuk circle-nya itu sekitar 4 atau 5 orang. Nah lebihnya itu dia se-circle sama laki-lakinya juga. Makanya kayak lebih besar mereka daripada kami. Jadi yang membuli ini kayak masuk terkait dengan teman circle-nya membuli atau tidak. Mereka kayak cerita bilang kesalahannya orang, ini kesalahannya jadi intinya membuli menceritakan ke depannya dari 14 sampai 10. Yang keberapa kamu merasa tersusu saat membuli? karena di situ saya masih pentingkan pelajaran daripada mereka. Dari pengalaman membuli ini, apa yang harus kamu ubah sehingga kamu tidak diperlakukan seperti itu lagi sama teman-teman? Yang paling utama sekarang pastinya jangan terlalu percaya sama orang. Terus teman-teman juga selalu menjalankan dalam kalau memang tidak bisa saja, kalau memang menjalankan terus jangan people pleaser. Kalau sekarang
sini makin apa namanya, makin kamu atau sudah sekian bulan? masih ada sampai sekarang. Kan masih ada. Bagaimana saya dapat membantu kamu agar posisi itu hilang? Kalau itu sih ya Kan bisa kan bisa ketika Aris merasa isu sedang menghadapi, bisa konsultasi. langit atau langit ya kan. Sebab cerita kan memang beda itu bukan 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 terhadap orang yang bermasalah kayak mengeluarkan lambat, masalah lolos, bukan cuma masalah itu. Mungkin sampai di sini dulu untuk konsen kita, kita lanjutkan dulu. Terima kasih. Pertama-tama coba ceritakan kembali bagaimana pertama kali adik dibully itu. Jadi pertama kali saya dapat atau kena itu pada saat pertama kali baru masuk sekolah, ada acara dan kami dipanggil karena bisa dibilang kami itu anak asrama dan segala hampir semua kegiatan itu kami diwajibkan untuk ikut. Jadi setiap ada mungkin ada tamu ataukah ada kegiatan sosialisasi kami yang bisa dipanggil. Terus di saat itu baru awal-awal mula kita baru tatap muka di zaman COVID tersebut. Jadi di situ itu kita latihan, nggak tahu latihan apa tuh hari. Saya sempat bertanya, tapi mereka jawabnya itu kayak kasar sekali, baru sambil kayak lempar barang ya macam. Bisakah diceritakan bagaimana perasaan Adik ketika dibully itu? Pada saat pertama kalinya itu kaget karena baru atau pertama kali dapat lingkungan yang ternyata kenapa dia seperti ini, karena di lingkungan rumah biasa nggak ada bullying gitu kan. Apakah keluarga tahu kalau adik pernah mengalami bully seperti itu? Enggak, Kenapa tidak? karena suka mendam terus waktu sama orang tua dengan keluarga itu sedikit, dan walaupun ada di rumah pun itu sibuk dengan dunianya masing-masing. Jadi komunikasi antara keluarga itu kurang ya? Nah, itu pun kayak misal waktu makan atau kalau memang ada hal yang mau ditanyakan gitu, waktu untuk sharing biasa kurang sekali. Untuk lebih tepat itu pada saat waktu SD pas sama SMP kurang sekali karena orang tua sibuk kerja, baru kadang juga dinas keluar kota, jadi biasa tinggal di rumah sama kakak atau tante. Kalau hubungan dengan kan dua jika saudara, jadi hubungan dengan kakak baik di Sedikit dulu pernah pesantren, jadi kayak 3 tahun itu tidak pernah ketemu, itu kan ketemu satu sekali sebulan atau berapa kali dalam setahun, dan jarang komunikasi juga. Kayak komunikasi itu pun kayak bertanya ataukah menyuruh. sebelum mengalami bully apa yang kamu rasakan? Lebih takut lagi sama orang, menutup diri, terus pas itu sama orang itu lebih banyak, terus pasti yang paling pasti itu takut tampil depan banyak orang, tapi kalau sekarang lumayan bisa. Kan lumayan bisa. Jadi bagaimana cara kamu untuk
Bagaimana cara bullying tersebut mempengaruhi perasaan diri kamu sendiri? Bullying pada saat itu saya merasa tertekan otomatis dan dan saya lihat dengan orang di sekitarku itu bilang saya tidak sendiri, ada temanku. Jadi saya jarang tidak, bahkan temanku ini jarang ke teman curhat atau kasih keluar apa yang ku pendam, ku tetap pendam walaupun dia itu apa yang dia pendam dia curahkan ke saya. Jadi kayak tambah beban lagi satunya, jadi kayak ada beban ku pegang lagi, ada lagi beban lagi masuk, jadi kayak udah ditambah stres. Tapi di situ berusaha tidak pikirkan itu, karena di situ alhamdulillah ada salah satu pendidikan yang bisa ku dapat walaupun nggak kesampaian. Nah itu yang ku suka di sektor pas SMP, lebih fokus ke situ. Baik, apa yang kamu lakukan ketika mengalami bullying? Pada saat itu lebih fokus di belajar, karena kalau sewaktu-waktu saya pikirkan lagi mereka yang kayak kenapa nanti nah panggil kak begini, kenapa kak nah kasih nah kata-kata atau beri ungkapan yang lain dan tidak tahu apa artinya. Lebih baik ku saat itu jadi tetap diam dan berserah diri mami. Nah ya udah mau-maunya sana. Apakah pengalaman tersebut apakah sangat mempengaruhi cara kamu mempercayai teman kamu sendiri? Jika iya, bagaimana? Sangat. Dan pada saat awal masuk sekolah itu selalu memulai lagi dari awal, mencoba untuk berkenalan diri, bilang siapa namamu, di mana itu, supaya lumayan terbuka. Terus pada saat itu tapi tidak langsung percaya sama ini orang, karena belum tidak tahu lebih dalam lagi ini orang bagaimana. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman sampai saat ini masih berteman baik dari sering-sering. Seberapa sulit bagi kamu untuk membuka diri kepada orang lain setelah bullying? Lumayan sulit, karena pas di rumah itu harus apakah di pikiranku kayak nanti bagus itu kalau datang bagaimana nih kalau ada nih orang, bagaimana harus kenalkan, karena suka bicara sendiri kalau lagi sendiri. Jadi dia bilang jawab sendiri, takut dibilang orang lain lah apa pun lah istilah bicara sendiri. Berarti sering datang pikiran irasional. Iya, kayak mungkin kan saya tidak disukai, negatif thinking. Apakah ada orang yang kamu percaya dan bisa berbagi tentang pengalaman itu? Untuk itu sampai saat ini berbagi ada beberapa, tapi untuk betul-betul itu masih belum terlalu, tapi ada satu yang dekat banget. Mengapa kamu percaya sekali pada satu orang itu? Karena mulai dari awal itu kita ketemu karena organisasi, terus sampai saat ini bisa dibilang selalu kasih sharing, bilang dulu begini, ada orang yang di ini, dan kita menjaga rahasia satu sama lain. Apa yang bisa membantu kamu merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan sekolah? Yang bikin aman dan nyaman di sekolah itu kalau belajar sembarang. Nggak ada sih. Kalau semisal kalau belajar gitu
gurunya yang memperhatikan dulu. Bukan materi, kalau materi ya udah nih bisa dipelajari, tapi kalau gurunya membawakan materi itu kayak membosankan dan maraton, tidak suka. Dan itu yang kasih mood atau enggak mood kak untuk belajar. Terus kalau tentang untuk belajar teman-teman, ini teman-temanku yang di kelasku sekarang bisa dibilang tidak dekat semua kak, itu pun yang dekat itu parah-parah atau cewek aja yang dekat, itu pun cowok enggak. Iya, ada tugas kelompok baru kak bisa GGB bilang kenapa apa semua tugas semua aku bikin. Apakah apa yang kamu harapkan dari teman sekelas kamu dalam menghadapi masalah? Kalau tidak sih, alhamdulillah temanku rata-rata solid sih, gitu. Karena mungkin perbedaan pendapat bertabrakan semua jadi kayak hancur gitu. Tapi kalau diajak semua kerjasama semua. Apakah ada aktivitas atau hobi yang membantu untuk mengatasi perasaan trauma itu terus isu aktivitas yang paling sering dulu pas setelah dari pas SMP sampai sekarang itu kadang baca webtoon webtoon atau tidak latihan kaligrafi. tentang apa? Webtoon ya tentang pertemanan yang Wii sama ada yang drama sama apa action. Baik. Untuk sekarang kan mengalami isu setelah beli itu, seberapa persen nih berubah? Dulu itu sampai 90-an, sekarang turun ke 70-an. Karena kalau dibilang cowok pasti lebih isu kak lagi. Masih tinggi. Ya masih tinggi. Jika suatu keajaiban terjadi, bisa itu 70% bisa kurang lagi, 70% yang trust issue itu bisa terselesaikan, dan kamu sudah tidak mengalami trust issue itu, apa yang kamu rasakan? Ya mungkin bisa dibilang always sharing sama dia orangnya, nah kayak sama teman-teman yang lain bilang habis kak begini, ada habis kak bikin ini, pokoknya kayak apapun ataukah tentang orang yang itu orang aku suka ceritakan dan kayak percaya kak bakalan sembunyikan dari yang lain, saya memang percaya. Lebih kayak lebih komunikasinya harus ditingkatkan. Tadi menjadi penyebab utama kami mengalami itu pas saya kasih tahu teman bahwa saya punya sebuah rahasia dan ternyata dia itu bercurhat dengan orang lain, dan mulai saat itu mungkin itu juga dapat kayak juga karena rahasia itu terbocorkan. Mungkin karena melihat orang yang suka, itu yang pasti menjadi selalu orang pasti nilai kalau
bahwa pengalaman yang jelaskan tadi itu sangat menyakitkan dan bisa membuat Adi merasa terisolasi. Di mana dari beberapa jawaban yang disampaikan di pertemuan yang lalu, masih ada 70% merasa isu itu yang akibat bullying yang terjadi kepada adik. Di mana bagi kamu untuk sangat penting bagi kamu untuk lebih merasa aman dalam berhubungan dengan teman atau orang lain. Kita bisa bekerja sama untuk membangun kembali rasa kepercayaan itu. Karena mari kita diskusikan masalah kecil yang bisa diambil untuk memulai membangun kepercayaan kembali. Mungkin bisa dimulai dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang adik rasa nyaman. Proses ini mungkin memakan waktu yang cukup lama dan itu tidak apa-apa. Saya di sini dapat mendukung adik sepanjang perjalanan yang adik inginkan. Di sini kita bisa menggunakan teknik assertive training untuk membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain. Ini hari kita akan latihan menggunakan teknik assertive training untuk mengubah hal seperti isu yang adikala bisa teratasi dan bisa mengekspresikan diri kita dan kebutuhan kita dengan tegas tanpa membuat seseorang sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Apakah adik sudah pernah mendengar teknik ini sebelumnya? Di mana assertive training ini adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi asertif, di mana memulai pelatihan ini adik diajarkan cara mengekspresikan diri dengan jelas dan percaya diri tanpa menjadi agresif atau pesimis. Pelatihan ini seringkali mencakup berbagai teknik dan strategi yang membantu peserta untuk membantu adik memahami dan mempraktikkan keterampilan ini dalam situasi sehari-hari. Baik, mari kita mulai dengan latihan sederhana. Kalau kita rasa tidak nyaman atau ada sesuatu yang adik tidak sukai, penting untuk adik bisa mengungkapkannya. Misalkan ada seseorang yang berkomentar negatif kepada adik, dimana bisa dibilang tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita matikan, tapi sering nggak tahu untuk berbicara seperti itu. Kita coba play, mana bayangkan ada teman kita yang membuat komentar
buruk tentang diri kita di depan orang lain. Dimana seakan kita berperan sebagai temanmu dan kamu bisa mencoba merespon dengan secara aktif atau secara dengan cara yang asertif. Kamu kita contoh ya, kamu selalu terlihat aneh ketika mencoba berpakaian modis. Saya tidak suka dengan komentar. Itu langkah awal yang baik. Sekarang coba katakan dengan lebih tegas, misalnya, saya merasa tidak nyaman dengan komentar itu, dan saya ingin kamu menghentikan komentar yang kamu lakukan dulu. Saya tidak merasa nyaman dengan komentar itu dan ingin kamu menghentikannya. Itu baik, bagus. Bagaimana perasaan kamu sebenarnya? Lebih masih terbuang rasa saya juga. Baik, tapi apakah masih ada rasa takut untuk mengungkapkan hal seperti itu? Pasti masih ada. Kalau rasa takut itu sih normal, tapi kita bisa bekerja sama untuk mengurangi kecemasan yang selalu timbul dalam pribadi. Dimana selain latihan ini penting juga untuk memiliki dukungan dari teman atau keluarga yang bisa membantu. Tadi apakah ada seseorang dalam hidup kamu yang bisa ada keluarga sama beberapa teman dekat. Itu ya Pak. Di sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana pengalaman kamu menggunakan teknik ini dalam situasi sehari-hari dan mengevaluasi kemajuanmu. Apakah hal ini apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan sebelum kita? Terima kasih telah berbagi hari ini. Mari kita lihat kembali apa yang telah kita capai selama sesi ini. Apa saja perubahan yang kamu rasakan sejak kita memulai sesi konseling? Saya merasa lebih percaya diri untuk berbicara tentang perasaan saya dan tidak lagi merasa tertekan saat berinteraksi dengan teman-teman. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keterbukaan kepada sesi-sesi sebelumnya dan sesi ini. Kita sudah membahas berbagai hal, mulai dari pengalaman yang kamu alami, dampaknya terhadap kepercayaan terhadap orang
berdasarkan training yang kita gunakan, yang sesi kemarin yang kita coba bersama. Saya sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk mencoba hal baru dan berbicara dengan lebih tegas tentang apa yang kamu rasakan. Saya tahu bahwa kamu membangun kembali kepercayaan setelah mengalami luka emosional seperti bullying verbal, di mana itu bullying memang tidak bullying verbal itu dan yang kamu rasakan itu memang tidak mudah. Terkadang kita merasa takut terbuka atau untuk mengungkapkan perasaan karena khawatir akan disakiti kembali. Namun seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk berbicara lebih tegas dan jelas, meskipun itu terasa sulit, adalah bagian proses penyembuhan yang penting. Kamu sudah menunjukkan banyak keberanian yang kamu lakukan, dan itu adalah hal yang luar biasa. Di sesi kemarin juga kita telah berbicara tentang assertive training dan bagaimana itu bisa membantu kamu untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhanmu dengan jelas dan lebih percaya diri. Saya tahu bahwa kamu masih ada rasa takut dan kecemasan setelah latihan itu. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa rasa takut itu adalah hal yang wajar, dimana setiap kali kamu berlatih untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, rasa takut itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang penting adalah kamu terus berlatih dan kita akan terus melakukannya bersama. Sekarang mari kita rencanakan untuk situasi kemungkinan yang kamu hadapi. Apa langkah pertama yang ingin Saya ingin mencoba berbicara dengan teman saya tentang perasaan saya jika dia membuat komentar yang tidak enak. sebelum kita akhir sesi ini, saya ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau pertanyaan yang kamu miliki. Apakah ada sesuatu yang masih mengganjal atau yang ingin kamu jelaskan lebih lanjut? Tidak ada, Kak. Saya rasa saya sudah lebih paham tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Baik, sama-sama. Saya sangat senang mendengar kamu merasa lebih paham dan siap untuk melangkah ke depannya. Ingat, ini adalah proses yang berkelanjutan dan saya akan terus mendampingi kamu. Setiap kali kamu merasa perlu berbicara dan merasa ada hal yang ingin ada hal yang kamu rasa ingin kamu diskusikan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk selalu mendukung. Saya sangat menghargai usaha yang sudah kamu lakukan selama ini. Ketika kita bekerja bersama, kita bisa membuat perubahan yang positif langkah demi langkah. Kita akan terus berlatih keterampilan asertif ini dan mengevaluasi kemajuanmu di sesi berikutnya. Jangan lupa bahwa setiap kemajuan kecil yang kamu capai adalah sesuatu yang sangat berarti. Terakhir, saya ingin kamu ingat satu hal, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saya akan selalu ada untuk membantumu. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Semoga hari-harimu menyenangkan dan kamu merasa lebih tenang. Bagaimana menurutmu tentang proses konseling ini? Apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan mengenai pengalaman? Saya merasa sangat terbantu
Tetapi saya masih perlu lebih banyak pelatihan untuk berbicara secara asertif. Apakah kamu merasa perlu untuk melanjutkan sesi ini atau sudah siap untuk menerapkan apa yang telah kita diskusikan? Saya rasa saya bisa melakukannya sendiri, Pak. Tapi saya ingin tetap memiliki opsi untuk kembali jika saya membutuhkannya. Saya rasa bagus sekali. Mungkin di sini adalah akhir dari sesi konseling kita. Terima kasih atas waktunya. Jika masih ada yang ingin dikonsultasikan bisa menghubungi saya. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Semoga hari ini menyenangkan dan kita akan terus bekerja sama untuk membuat kamu merasa lebih kuat dan lebih merasa percaya diri, tega dirinya.